أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Harmoni Dai TV yang berbahagia. Sungguh kita bersyukur kepada Allah, Tuhan
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah banyak memberikan anugerah yang terbesar kepada kita. Terutama pada saat kita melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, Allah menurunkan rahmat karunia yang luar biasa. Rahmat karunia ini banyak sekali macamnya. Dan salah satu di antaranya adalah ketika Allah memberikan maghfirah pada bulan ini. Maghfirah itu keampunan. Saudaraku, rahmat itu adalah anugerah kasih sayang yang tidak diberikan Allah kepada kecuali orang yang dikehendakinya. Pada beberapa kisah yang disampaikan oleh Rasulullah didasarkan kepada kenyataan di dalam perjalanan kehidupan Rasulullah. Digambarkan tentang adanya kisah pada masa Nabi Ibrahim. Seseorang yang putus asa terhadap rahmat Allah itu, yang merasa bahwa rahmat dan kasih sayang Tuhan itu terbatas, terutama terhadap dirinya yang dianggapnya pendosa besar, yang telah melakukan berbagai kesalahan-kesalahan di dalam kehidupannya. Sungguh pun kita ketahui, kata orang Arab, al-insanu minhu al-khata'u wan nisyan. Manusia itu ada padanya khata', kesalahan dan kelupaan. Tetapi dia merasa bahwa kesalahan yang telah dia lakukan itu terlampau banyak dan terlampau besar. Sehingga dia beranggapan bahwa biarlah saya tidak usah memohonkan rahmat kasih sayang Tuhan itu. Pada suatu ketika, rumah tempat tinggalnya dihempas oleh gelombang besar, tsunami besar, yang menghabiskan segala suatu harta miliknya, termasuk anak dan istrinya. Kecuali yang tinggal pada waktu itu adalah satu orang anaknya yang paling kecil, yang berumur 2 atau 3 tahun, dan sebusur panah. Pada waktu itu dia masih juga merasakan bahwa dia belum memerlukan taubat. Dia membawa anaknya pergi ke sebuah tempat dan dia ingin untuk berburu. Setelah lama dia berburu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan ketika dia kembali pada senja hari, dia melihat ada sesuatu yang bergerak di tengah rimbun dedaunan. Ditembaknya dengan busur panah tersebut. Tepat. Dan ternyata bahwa yang ditembaknya itu adalah anak yang semata wayang yang masih tinggal padanya. Tapi pada waktu itu dia masih juga merasa masih belum perlu untuk meminta ampun terhadap dosanya yang besar kepada Tuhan itu. Karena rasa putus asanya kepada Allah. Rasa putus asanya kepada Tuhan. Nah, yang terjadi pada waktu itu adalah tiba-tiba saja datang sekelompok askar tentara kerajaan yang sedang mencari seseorang yang melakukan pembunuhan. Ketika dilihatnya bahwa ada orang yang sedang membawa sebusur panah yang berdarah-darah, dia beranggapan bahwa orang inilah pembunuhnya. Orang itu langsung dipotong kedua tangannya dan kedua kakinya. Dia juga masih merasa bahwa pada waktu itulah saatnya dia perlu untuk melakukan sesuatu, yaitu permohonan keampunan kepada Tuhan. Saudaraku yang berbahagia, betapa anehnya orang ini yang telah melakukan sesuatu, tetapi kemudian dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan bahagian daripada kutukan Tuhan semata yang tidak akan diberikan ampunan oleh Tuhan. Padahal di dalam surat Az-Zumar, Allah mengingatkan hambanya dengan kalimat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a
innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa dan sesungguhnya Tuhan adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Nah, kita jelas melihat bahwa ada sesuatu anugerah sesungguhnya diberikan Allah kepada orang yang mendapat rahmat daripadanya. Dan untuk mendapatkan rahmat tersebut, tentulah harus melakukan sebuah usaha dan sebuah upaya. Upaya itu adalah pada saat di mana kita diminta oleh Allah meraih rahmat, keampunan Tuhan itu melalui sebuah latihan. Exercise yang besar sekali pada bulan Ramadan ini. Untuk mengendalikan sesuatu dorongan yang digerakkan oleh syaitan dan iblis yang membawa manusia ke arah sesuatu yang tidak kita inginkan. Bahwa mereka yang berdosa akan senantiasa merasakan dikejar-kejar oleh sebuah kesalahan yang di dalam ilmu jiwa disebut dengan sense of guilt. Rasa dikejar-kejar oleh dosa yang membuat dirinya tidak pernah aman, tidak pernah nyaman di dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Oleh sebab itulah maka salah satu yang penting untuk kita gapai di dalam bulan Ramadan ini, ketika kita melaksanakan perintah Allah dengan disiplin yang tangguh, yang kokoh, yang diharapkan adalah terjadinya sebuah harapan yang besar kepada Allah. Allah akan berikan ampunan terhadap semua dosa yang pernah kita lakukan. Dan ampunan tersebut tidak akan terputus. Walaupun pada suatu ketika ada orang mengatakan bahwa di bulan Ramadan ini yang bisa diampunkan Tuhan adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tidak akan diampunkan oleh Allah. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih tahu itu. Tetapi apabila kita kembali kepada surah Az-Zumar yang telah saya bacakan tadi. Surah yang ke-39 ayat 53 dan 54 yang menyebutkan wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayyatiyakumul adab summa la tunsarun. Wa anibu, pulanglah engkau, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dan serahkanlah dirimu kepadanya sebelum datang azab di mana engkau akan tidak dapat tertolong lagi. Nah, di sini jelas bahwa Allah tidak pernah memutus mata rantai kasih sayangnya itu. Allah tidak pernah memutuskan untuk tidak membantu seseorang yang mengharapkan adanya kasih sayang Allah. Oleh sebab itu, maka mari pada kesempatan yang amat berbahagia di bulan Ramadan ini, kita melakukan amal soleh yang terbaik kita. Pemirsa Harmoni Ramadan, Dai TV rahimakumullah. Pada suatu ketika, sahabat Mu'az bin Jabal datang kepada Rasulullah. Masih terhadap hamba yang berputus asa terhadap rahmat Allah ini. Dia mengatakan membawa seorang pemuda yang ganteng, yang mukanya putih bersih, tetapi menangis terseduh-sedan. Dia mengatakan minta dibawakan kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah bertanya apa yang menyebabkan dia menangis terseduh-sedan seperti itu, dia mengatakan dia telah melakukan sebuah dosa yang besar. Kata Rasulullah, apakah engkau mensyarikatkan Tuhan? Tidak ya Rasulullah, saya tidak pernah mensyarikatkan Tuhan. Apakah engkau membunuh seorang tanpa hak? Dia juga mengatakan dia tidak pernah membuat sesuatu yang membuat orang lain terbunuh oleh karena pekerjaannya.
Lantas kata Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis tersudah-sudah seperti ini? Seolah-olah dosamu sebesar langit dan bumi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada itu. Oh, apakah dosamu lebih besar daripada langit, bumi beserta dengan planet-planet yang ada di sekitarnya? Dia mengatakan, lebih besar daripada itu. Rasulullah seolah merasa tersinggung dan mengatakan kalimat pamungkasnya, apakah dosamu lebih besar daripada rahmat dan kasih sayang Allah? Anak muda itu terdiam dan kemudian dia mengatakan, tentulah rahmat kasih sayang Allah lebih besar. Lantas, apa sesungguhnya dosa yang telah engkau lakukan? Anak muda itu menceritakan bahwa pekerjaannya selama ini adalah pengorek kuburan. Dan setiap dia mengorek kuburan pada malam harinya, kuburan tersebut dikorek kembali untuk mengambil kain kafan untuk dijualnya. Begitulah kejinya apa yang dilakukannya di dalam kehidupannya. Sampai pada suatu ketika, ada anak dari sahabat kaum Ansar, seorang gadis, yang kemudian dia tertarik setelah menelanjangi anak mayat gadis tersebut. Dia memperkosanya. Tetapi setelah dia perkosa, dari belakangnya muncul sebuah suara yang akhirnya membuat dia takut. Suara itu mengatakan, engkau akan dimasukkan ke dalam neraka dengan dosamu yang sebesar ini. Engkau tega mengotor diriku yang telah dimandikan dengan bersih untuk menghadap Tuhanmu. Dikotorkan oleh perilakumu seperti itu. Laki-laki itu berlari dan berlari. Dia meminta ampun kepada Tuhan, tetapi seolah-olah tidak ada jawaban dalam dirinya. Seolah-olah jawabannya mengatakan, dosamu lebih besar. Dosamu tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan. Kemudian ketika Rasulullah mendengarkan ini, Rasulullah marah dan mengusir orang itu. Dan di dalam kisah itu disampaikan bahwa orang ini pergi ke sebuah gua. Di sana dia berdoa kepada Tuhan, sholat, dan meminta ampunan kepada Tuhan. Kemudian Rasulullah diingatkan oleh Tuhan bahwa walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kata Allah, wahai Muhammad, ampunan Allah akan diberikan kepada orang yang melakukan kezaliman, dosa, dan dia ingat kepada Allah. Maka sesungguhnya kata Allah, siapakah yang maha pengampun itu? Bukankah aku yang maha pengampun itu? Mendengar turunnya ayat ini, Rasulullah menyuruh sahabat untuk mencari kembali anak itu. Dan setelah bertemu, dibacakan oleh Allah, oleh sahabat tentang ayat yang baru turun mengingatkan Rasulullah itu. Dan disampaikan kepada orang itu. Dan di dalam sebuah riwayat dikatakan, setelah mereka sholat jamaah bersama, muncullah sebuah petir yang kuat yang kemudian membuat orang itu mati tergeletak. Tetapi dikatakan oleh Rasulullah bahwa dia telah mendapatkan keampunan Tuhan dan mendapatkan ulaika jazaa'um maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Dia diampunkan oleh Allah dan kemudian dia mendapatkan surga. Saudara-saudaraku sekalian, dua kisah itu tadi sengaja saya sampaikan di dalam waktu yang singkat ini untuk menyampaikan kepada kita semua para shaimin, mereka yang berpuasa dengan penuh iman dan wahtisaban, dengan ilmu yang kokoh. Ada anugerah Tuhan yang masih tersisa, yaitu rahmat Tuhan, keampunan terhadap dosa kita. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan itu, apabila kita benar-benar memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, bertaubat kepadanya, Allah akan ampuni. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba.
barang siapa yang bertaubat kepada Allah dan beramal soleh untuk mengimbangi segala kesalahan-kesalahan telah dia lakukan amal soleh dengan sungguh-sungguh, maka kata Allah, Allah akan berikan menerima taubatnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa bulan Ramadan ini adalah suatu kesempatan besar pada kita semua. Artinya pada suatu ketika nanti akan datang saat di Yaumil Mahsyar, akan dikumpulkan umat Muhammad. Pada waktu itu akan dipanggil. Misalnya Muhammad Hendra, Muhammad Hidayat, saya. Tapi ada seorang yang dia tidak dipanggil pada saat itu. Ternyata orang yang tidak dipanggil itu adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat dan syafaat dari bulan Ramadan itu. Dari malam Lailatul Qadar yang akan kita kaji, kita kejar sedapat mungkin agar kita akan tercantum dalam umat Muhammad yang pada suatu ketika akan dipanggilnya dengan kasih sayang Allah. Karena apa? Karena seperti yang dikatakan tadi, kita termasuk orang yang taba. Taba itu adalah orang yang kembali. Orang yang kembali meminta ampunan kepada Tuhan atas dosa dan kesalahan yang paling besar yang pernah kita lakukan. Dan dosa-dosa kecil tetapi abadi kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku sekalian, jangan lupakan pada malam-malam seperti ini memohon ampunan terhadap diri dan juga terhadap kedua ibu bapa kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua ibu bapaku. Kasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kecil. Ini adalah sesuatu anugerah besar yang bisa kita persembahkan kepada kedua orang tua kita, baik masih hidup maupun yang telah wafat. Karena sesungguhnya mereka sungguh sangat mengharapkan doa dari anak-anaknya yang soleh. Dan doa anak-anak yang soleh itu akan terlihat pada saat di bulan-bulan suci yang seperti kita jalankan pada hari ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rahmat kasih sayangnya itu akan berlimpah, akan diturunkan Allah kepada kita semua, kepada para pemirsa Dai TV yang dirahmati Allah, dan kepada keseluruhan kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah akan memberikan limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh